Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga pada hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menjelaskan pelajaran PPKN kelas 8 berjudul Makna Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup. Kompetensi dasar 1.1. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas konsensus nasional Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 2.1. Mengembangkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 3.1. Menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 4.1. Menyaji hasil telaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaian kompetensi 1.1.1. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas konsensus nasional Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 2.1.2. Berperilaku peduli sebagai wujud kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. 3.1.2. Mendeskripsikan makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. 4.1.1. Menyajikan hasil laporan menelaah sikap, teladan tokoh pendiri negara dalam kedudukan dan fungsinya pada perumusan Pancasila. Tujuan pembelajaran. Setelah proses pembelajaran, siswa diharapkan dapat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas konsensus nasional Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan tulus. Berperilaku peduli sebagai wujud kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia dengan ikhlas. Mendeskripsikan makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup dengan benar. Dan menyajikan hasil laporan menelaah sikap teladan tokoh pendiri negara dalam kedudukan dan fungsinya pada perumusan Pancasila dengan benar. Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup. Contohnya di sini ada visi dan misi. Ya, visi adalah pandangan ke depan dan tujuan bersama yang ingin dicapai suatu sekolah atau organisasi. Nah, di sini saya mengambil contohnya yakni sekolah. Kemudian misi adalah segala sesuatu atau strategi tindakan yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi. Nah, di sini untuk mewujudkan suatu visi ya, dibentuklah suatu misi ya. Jadi visi itu tujuannya, kalau misi itu bagaimana cara atau strategi atau tindakan untuk mewujudkan visi tersebut. Nah, di sini ada contohnya, unggul dalam prestasi yang berakhlak mulia serta bernuansa iman dan takwa. Nah, misinya melaksanakan pembelajaran dan bimbingan belajar secara efektif sehingga setiap siswa berkembang secara optimal berdasarkan potensi yang ada. 2. Meningkatkan kegiatan MGMP dalam pembelajaran yang inovatif dan kreatif. 3. Menimbulkan semangat prestasi olahraga dan seni. 4. Melaksanakan kegiatan keagamaan. 5. Menciptakan suasana yang dapat menimbulkan rasa kekeluargaan dan kebersamaan kepada seluruh warga sekolah. 6. Menyediakan dan memanfaatkan sarana dan prasarana. 7. Mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman sesuai konsep Wiyatan Mandala. Nah, itu tadi contoh dari visi dan misi. Nah, kita akan membahas tentang Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, visi dan misi di sini adalah contoh dari Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup. Begitupun dalam negara ya. Pasti memiliki dasar, pedoman dan kehidupan bernegara dan memiliki cita-cita yang ingin diwujudkan dalam bernegara. Negara tersebut ya diibaratkan seperti bangunan tempat bernaung para penghuninya. Penghuninya siapa saja? Nah, di situ ada rakyat ya. Ada rakyat. Agar bangunannya kuat dan kokoh, negara harus memiliki dasar negara yang kuat. Nah, dasar negara merupakan landasan atau fondasi suatu negara. Dasar negara juga adalah cita-cita. Dasar negara dijadikan pedoman dan arah
dalam gerak langkah penyelenggaraan pemerintahan negara. Para pendiri negara Indonesia sudah mengatakan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan sebuah dasar bagi penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, dasar negara biasanya disebut dengan ideologi negara. Nah, di sini ada asal mula kata ideologi, ya berasal dari kata idea yang artinya ide, konsep atau gagasan. Cita-cita dan logos artinya pengetahuan. Nah, secara harfiah, ideologi berarti ilmu tentang pemikiran, ide, keyakinan, gagasan atau cita-cita. Dalam pandangan yang lebih luas, ideologi adalah cita-cita, keyakinan, dan kepercayaan yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa dan dijadikan pedoman hidup dan pandangan hidup dalam seluruh gerak aktivitas bangsa tersebut. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup sering juga disebut way of life atau pegangan hidup, pedoman hidup, pandangan dunia, atau petunjuk hidup. Walaupun ada banyak istilah yang mengenai pengertian pandangan hidup, tetapi pada dasarnya semua memiliki makna yang sama. Lebih lanjut, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Sikap maupun perilaku masyarakat Indonesia haruslah sesuai dengan dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup di sini adalah bagi suatu bangsa merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan dan kelestarian bangsa. Hal ini disadari oleh pendiri negara, ya dibuktikan pada pidato Muhammad Yamin pada sidang BPUPKI yang pertama. Dalam sidang BPUPKI, Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei menyatakan, rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara yang berasal dari peradaban kebangsaan Indonesia. Orang Timur pulang-pulang kebudayaan Timur. Kita tidak berniat lalu akan meniru sesuatu susunan tata negara negeri luaran. Kita bangsa Indonesia masuk yang beradab dan kebudayaan kita beribu-ribu tahun umurnya. Itu tadi ya dari Muhammad Yamin penggalan katanya. Kemudian para pendiri negara dengan dilandasi pemikiran dan semangat kebangsaan yang tinggi telah sepakat bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila dianggap oleh pendiri bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai kehidupan yang paling baik. Disepakatinya Pancasila sebagai pandangan hidup, bangsa Indonesia telah melalui serangkaian proses yang panjang dan pemikiran yang mendalam. Pancasila dijadikan dasar dan motivasi dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila dijadikan dasar untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa untuk mengatur penyelenggaraan negara. Kemudian Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku, dalam berkehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat menegaskan bahwa bangsa Indonesia memiliki dasar dan pedoman dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mendasari pasal-pasal dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjadi cita-cita hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, itu tadi arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Selanjutnya, semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Dalam pelaksanaannya, sila ke-1 Pancasila melandasi sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dilandasi sila pertama, melandasi sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila ketiga dilandasi sila pertama dan kedua, serta melandasi sila keempat dan kelima, dan seterusnya. Sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila pertama dan utama yang menerangi keempat sila lainnya.
Keyakinan akan prinsip ketuhanan Yang Maha Esa diwujudkan dalam sila kedua Pancasila, dalam bentuk kemanusiaan yang menjamin kehidupan yang adil. Dan dengan keadilan itu kualitas peradaban bangsa dapat terus meningkat dan sebaik-baiknya. Karena itu, prinsip keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menjadi prasyarat utama untuk terciptanya keadilan. Dan kehidupan yang berkeadilan itu menjadi prasyarat bagi pertumbuhan dan perkembangan peradaban bangsa Indonesia di masa depan. Dalam kehidupan bernegara, prinsip ketuhanan Yang Maha Esa diwujudkan dalam paham kedaulatan rakyat dan sekaligus dalam paham kedaulatan hukum yang saling berjalin satu sama lain. Sebagai konsekuensi prinsip ketuhanan Yang Maha Esa, tidak boleh ada materi konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Dan bahkan hukum dan konstitusi merupakan perwujudan nilai-nilai luhur ajaran agama yang diyakini oleh warga negara. Semua ini dimaksudkan agar negara Indonesia dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kaidah tertinggi dalam kesatuan tatanan hukum dalam negara itu yang disebut dengan Stat Fundamental Norm, yang untuk bangsa Indonesia berupa Pancasila. Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar negara dibentuk setelah menyerap berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis dari para anggota BPUPKI dan BPKI sebagai pendiri negara Indonesia merdeka. Apabila dasar negara Pancasila dihubungkan dengan cita-cita negara dan tujuan negara, Pancasila sebagai ideologi negara. Sejak disahkan secara konstitusional pada tanggal 8 Agustus 1945, Pancasila dapat dikatakan sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi negara, dan ligatur atau pemersatu dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, maka Pancasila wajib dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Pancasila haruslah dilaksanakan secara utuh dan konsekuen. Sebagai norma hukum, Pancasila juga mempunyai sifat imperatif atau memaksa. Artinya, mengikat dan memaksa setiap warga negara untuk tunduk pada Pancasila. Siapa saja yang melakukan pelanggaran harus ditindak sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Serta bagi pelanggar dikenakan sanksi hukum. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.